Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi PPT bab 2 yang diberikan oleh Bapak dosen Muhammad Jailani MPD dengan judul Dasar IPS dalam pelaksanaan tugas sebagai guru. Baiklah, saya akan mulai menjelaskan. Pendahuluan, keterampilan dasar dalam pembelajaran IPS merupakan pokok bahasan yang sangat penting untuk dipahami, terutama bagi calon guru SD, karena guru merupakan salah satu sumber belajar yang utama dan tentu saja harus memiliki banyak informasi, terutama informasi yang berhubungan dengan IPS yang akan ditransfer kepada siswa-siswa di dalam kelas. Kedudukan guru mempunyai arti penting dalam pendidikan. Arti penting itu bertolak dari tugas dan tanggung jawab guru yang cukup berat untuk mencerdaskan anak didiknya. Kerangka berpikir demikian menghendaki seorang guru untuk melengkapi dirinya dengan berbagai keterampilan yang diharapkan dalam membantu dalam menjalankan tugasnya, dalam berinteraksi dengan peserta didik ketika proses pembelajaran berlangsung, terutama dalam pembelajaran IPS. Adapun rumusan masalah dari pembahasan ini yaitu: 1. Apa itu sejarah? Yang kedua, ada berapa aspek dalam ilmu pengetahuan? Yang ketiga, sebutkan ada berapa keterampilan dalam ilmu sosial. Selanjutnya, adapun pokok bahasan dalam bab 2 ini yaitu keterampilan dasar ilmu-ilmu sosial. Yang kedua, keterampilan dalam ilmu sosial. Baiklah, saya akan menjelaskan pokok bahasan yang pertama yaitu keterampilan dasar ilmu-ilmu sosial. Ilmu-ilmu sosial dapat diartikan sebagai bagian ilmu pengetahuan mengenai manusia dengan konteks sosialnya atau sebagai anggota masyarakat. Tiap ilmu pengetahuan yang mempelajari dan mengkaji aspek kehidupan manusia dalam masyarakat termasuk bagian ilmu-ilmu sosial. Hakikat kehidupan manusia sebagai suatu dinamika. Dinamika itu mengungkapkan bahwa manusia bukan makhluk biologi semata, melainkan juga makhluk sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, psikologi, dan seterusnya. Aspek-aspek itu sendiri dari interaksi sosial, budaya, kebutuhan materi kehidupan, norma dan peraturan, sikap dan reaksi kejiwaan, geografi dan sebagainya. Aspek-aspek inilah yang menghasilkan ilmu pengetahuan seperti sosiologi, antropologi, ilmu ekonomi, ilmu pendidikan, ilmu hukum, psikologi sosial, geografi, dan sebagainya. Sebagian kita memaklumi bersama ilmu pengetahuan tersebut
di atas dewasa ini berkembang menjadi disiplin ilmu sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat. Setiap disiplin ilmu memiliki struktur. Ia memberikan batas atau ruang lingkup bagi suatu disiplin ilmu dan membedakannya dari cabang ilmu lain. Struktur merupakan konsep pedagogis dan perlu diajarkan melalui ilmu pengetahuan sosial agar murid secepatnya dapat menghayati ide-ide dari ilmu yang dimaksud. Makin mendasar ide-ide yang dimiliki itu, makin besar kemungkinan penerapannya kepada masalah yang lebih luas. Sebagai guru IPS, pengetahuan yang berhubungan dengan disiplin ilmu-ilmu sosial sangat diperlukan, baik yang berhubungan dengan ruang lingkup, bahasannya, objek yang dipelajari, metode dan pendekatan dari tiap-tiap disiplin ilmu-ilmu sosial tersebut. Dengan mengetahui dan menguasai pengetahuan ilmu-ilmu sosial, bahasa atau topik-topik IPS bagi berupa konsep, prinsip, generalisasi, teori maupun fakta-fakta yang bersumber dari masyarakat dapat dibahas mendalam. Adapun penjelasan dari aspek-aspek dalam ilmu pengetahuan tersebut yaitu 1. Kemampuan atau keterampilan dalam ilmu sejarah. Sejarah atau ilmu sejarah dapat diartikan sebagai riwayat tentang masa lampau atau bidang ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan menuturkan riwayat masa lampau sesuai dengan metode-metode tertentu yang dapat dipercaya. Hakikatnya, sejarah itu adalah suatu konsep tentang waktu yang lalu selaras dengan rangkaian sebab akibatnya. Akan tetapi, inti sejarah adalah perubahan. Objek studi sejarah adalah sejarah sebagai kenyataan dalam arti luas yang meliputi segala sesuatu yang pernah terjadi dalam kehidupan umat manusia dan semua gejala alamiah, sedangkan dalam arti terbatas ialah sejarah umat manusia. Dimulai dari saat adanya kehadiran makhluk manusia di dunia, ilmu menjadikan masa lampau masyarakat manusia sebagai objek penelitian secara sistematis dan kritis dengan tujuan untuk memelihara hasil penelitian itu sebagai pengetahuan yang bermakna dan berguna. Berikutnya, sebagai guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya, selain dapat menguasai disiplin ilmu yang diasuhnya, mampu merumuskan tujuan instruksional, ia harus mempunyai keterampilan untuk mentransfer materi bahasa kepada siswa-siswanya untuk mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Diperlukan sebagai kemampuan guru itu sendiri, seperti memiliki dan menentukan metode pembelajaran
yang tepat atau efisien, memiliki sumber situasi suasana belajar yang mendukung siswa aktif dan sebagainya. 2. Kemampuan atau keterampilan dalam ilmu geografi. Geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang kelingkungan atau kewilayahan dalam konten keruangan. Yang ketiga, kemampuan atau keterampilan dalam ilmu ekonomi. Albert Meyer mengungkapkan bahwa ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempersoalkan kebutuhan dan pemuasan kebutuhan manusia, sedangkan Brown mengemukakan bahwa ekonomi adalah suatu studi mengenai cara bagaimana manusia memenuhi kebutuhan materinya melalui pranata-pranata. Yang keempat, kemampuan atau keterampilan dalam ilmu politik. Mengungkapkan ilmu politik memusatkan tinjauannya kepada masalah kekuasaan dan bagaimana jalannya tenaga kekuasaan dalam masyarakat dan susunan negara. Kelima, kemampuan atau keterampilan dalam ilmu sosiologi. Sosiologi dapat diartikan ilmu yang mempelajari masyarakat. Sosiologi mempelajari masyarakat secara umum, sehingga ada yang menamakannya ilmu masyarakat umum. Yang keenam, kemampuan atau keterampilan dalam ilmu antropologi adalah suatu studi tentang manusia dengan pekerjaannya. Sebagai objek antropologi adalah aspek budaya atau karya cipta manusia. Kemampuan atau keterampilan dalam ilmu psikologi sosial adalah suatu studi tentang proses mental manusia sebagai makhluk sosial. Objek studi psikologi adalah tingkah laku manusia di masyarakat sebagai ungkapan proses mental kejiwaan yang meliputi kemauan, minat, reaksi emosional, kecerdasan, dan seterusnya, termasuk pembentukan kepribadiannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pokok bahasan yang kedua, yaitu keterampilan dalam ilmu sosial. Pertumbuhan penduduk yang cepat menjadi pendorong pertumbuhan aspek-aspek kehidupan yang menyangkut kebutuhan penduduk. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan sarana penunjang kehidupannya telah menimbulkan bermacam-macam masalah. Masalah-masalah tersebut meliputi masalah ekonomi, politik, budaya, hukum, lingkungan, dan lainnya. Selanjutnya, keterampilan dalam ilmu sosial ada 3, yaitu keterampilan mental, keterampilan personal, dan keterampilan sosial.
Yang pertama yaitu keterampilan mental. Ada yang menjelaskan bahwa mental itu meliputi sistem nilai atau pandangan hidup dan sikap. Sistem nilai adalah konsepsi yang abstrak yang dianut oleh sebagian warga masyarakat mengenai apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang penting dan apa yang sepele, apa yang berharga dan apa yang kurang berharga, dan sebagainya. Bagi orang yang mengetahui dan memahami, apabila sebagian guru IPS seperti halnya, kita akan keberadaan sistem nilai dan sikap masyarakat yang berlaku setiap wilayah. Lebih-lebih sistem nilai dan sikap masyarakat di mana kita tinggal. Dengan mengetahui itu, kita dapat menilai apakah sistem nilai dan sikap tersebut baik atau buruk, menghambat upaya pembaruan atau mendukungnya, dan sebagainya. Seperti yang dikemungkinkan oleh pencarian graf, terdapat beberapa sikap mental yang menghambat pembangunan, diantaranya 1. Sikap mental penerobosan (mengambil jalan pintas). Yang kedua, sikap mental priayi (menjilat). Yang ketiga, sikap mental mengganggukan masa lalu. Yang keempat, sikap mental yang cepat puas. Selanjutnya, berikut sikap mental yang mendorong pembangunan yang juga merupakan kemampuan atau keterampilan ilmu sosial yang dapat diterapkan. 1. Memandang bahwa kehidupan ini dapat diperbaiki. Kedua, menghargai usaha manusia dalam mencapai hasil yang lebih baik. Yang ketiga, mempunyai kesadaran waktu yang tinggi. Yang keempat, mampu menyatakan pendapat atau gagasan dan menghargai pendapat atau gagasan orang lain. Keterampilan personal mengemukakan bahwa kepribadian adalah organisasi dinamik sistem psikofisik yang ada pada suatu individu yang menentukan karakteristik, tingkah laku, dan pikirannya. Kepribadian terbentuk sejak lahir dan dari pengaruh lingkungan tempat ia tinggal. Kepribadian seseorang merupakan perpaduan antara warisan biologik dengan kondisi kehidupannya. Selanjutnya, keterampilan sosial. Masyarakat yang merupakan kelompok manusia yang tinggal pada wilayah tertentu yang diikat oleh norma atau sistem nilai yang dimilikinya, selalu mengalami perubahan. Pertumbuhan demografi akan mendorong perubahan dan perkembangan aspek kehidupan manusia lain. Perubahan dan pertambahan penduduk akan mendorong pertumbuhan kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia yang tidak dapat ditinggalkan yaitu kebutuhan ekonominya.
Adapun kesimpulan dari pembahasan ini yaitu 1. Sejarah atau ilmu sejarah dapat diartikan sebagai riwayat tentang masa lampau atau bidang ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan menunturkan riwayat masa lampau sesuai dengan metode tertentu yang dapat dipercaya. Yang kedua, aspek-aspek ilmu pengetahuan yaitu ilmu sejarah, ilmu geografi, ilmu ekonomi, ilmu politik, ilmu sosiologi, ilmu antropologi, dan ilmu psikologi sosial. Yang ketiga, keterampilan dalam ilmu sosial ada 3, yaitu keterampilan mental, keterampilan personal, dan keterampilan sosial. Baiklah teman-teman, sampai di sini pembahasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.